Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menambah nilai keridhaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin amin rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna ciptaannya, sempurna akhlaknya, sempurna pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pantaslah kita sebagai umatnya tentunya menjadikan suri tauladan beliau dalam menjalani hidup kita, baik hidup dunia maupun akhirat. Amin amin rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini Jumat tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 27 Juni 2025 Masehi. Seperti biasa sebelum khatib menimbar akan kami berikan informasi, namun sebelumnya yang persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa merapatkan soft di depannya yang masih kosong, karena ini hari libur. Tentu jamaah kita banyak yang akan menjalankan salat Jumat di masjid ini. Dipersilahkan untuk bisa maju merapatkan softnya, demikian juga di lantai bawah untuk bisa menyesuaikan. Dipersilahkan Bapak dan saudara sekalian. Baik, sambil merapatkan saf dan meluruskannya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah, diberkahkan, terutama saat ini adalah tahun baru Hijriah, dan saya ucapkan selamat tahun baru 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua selalu dimantapkan iman Islamnya, selalu bertambah nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umur kita dengan digunakan untuk kebaikan amal soleh dalam rangka untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezeki kita, bertambahlah rezeki kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh usaha kita dalam untuk mencari rezeki, mudah-mudahan Allah berikan kemakmuran, Allah berikan kesuksesan, dan kita semua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pula, mudah-mudahan kita semua selalu didekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala dan bencana, dan didekatkan dari rahmatnya. Dan insya-Allah saat ini saudara kita yang sangat sakit mudah-mudahan juga akan mendapatkan kesembuhan secara sempurna di awal tahun ini dan bisa berkumpul kembali kepada keluarga. Orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah mudah-mudahan juga akan mendapatkan rahmat dari Allah dengan hidayah Fatihah kita, dengan istighfar kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kesalahan kekhilafannya, dan insyaallah dimulakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli salihah wa ila khadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السائلين. Baik, selanjutnya tentang informasi keuangan Tromol Jumat lalu. Saldo sampai dengan Jumat lalu sebesar Rp560.000. Pemasukan Tromol Jumat lalu sebesar Rp2.800.000. Infak dari SDA Hidayah Rp600.000. Sehingga total pemasukan sebesar Rp3.960.000. Pengeluaran untuk dana Jumat Rp700.000. Pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga Rp650.000. Pembelian bensin untuk potong rumput dan lain-lain sebesar Rp310.000. Total pengeluaran satu pekan ini sebesar Rp1.660.000. Sehingga saldo sampai dengan Jumat ini sebesar Rp2.300.000. Tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah mensumbangkan hartanya untuk kelancaran operasional masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khotib pada hari ini adalah Ustaz Profesor Dr. Haji Sukron Kamil MA. Untuk imam Jumat pada hari ini adalah Al-Ustaz Haji Ulul Amri SQ SPDI. Muadzin kami persilahkan Ustaz Komarudin. Waktu duhur 11:59 dan waktu sudah masuk kepada jamaah sekalian yang terbiasa melaksanakan qablul Jumat. Kami persilahkan kepada anak-anak siapapun yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan dan bisa menjaga ketertiban dan ketentraman di saat khotib naik mimbar maupun salat Jumat dilaksanakan. Demikian seluruh informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, wa'afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tsumma usalli wa usallimu ala Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah, yaitu ibadah salat Jumat sebagai bentuk syukur kita atas apapun yang Allah berikan kepada kita yang itu tidak bisa kita hitung. Bayangkan nikmat ngedip saja itu sehari berapa kali. Belum misalnya nikmat udara, kalau kita beli tabung udara berapa ribu, ratus ribu kita harus bayar. Karena itulah ini adalah bagian dari bentuk syukur kita, dan di dalam keseharian kita harus terus meningkatkan ketakwaan kita, terutama di dalam rangka takwa dari kata waqoyaki, artinya menjaga diri, membentengi diri dari hal-hal yang dilarang Allah. Karena berdasarkan awal surat Al-Baqarah saja, kunci kesuksesan hidup, kunci kebahagiaan hidup adalah ketakwaan atau apa yang disebut oleh kita integritas. Dalam kesempatan kali ini, hari ini adalah awal tahun Hijriah. Nah, pertanyaannya apa makna Muharram atau awal tahun Hijriah bagi kita? Ya, secara umum Muharram atau awal tahun Hijriah, dan mulai hari ini kita adalah memasuki hari pertama dari tahun Hijriah. Yang karena itu saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan selama tahun ini dan tahun depan kita lebih baik daripada tahun yang lalu dalam segala hal. Karena yang dimaksud lebih baik itu artinya adalah tidak merugi, dan yang disebut tidak merugi itu adalah mereka yang hari ini tidak lebih buruk daripada hari kemarin, yang hari ini tidak lebih buruk dari tahun lalu. Nah, juga bukanlah orang yang tahun ini sama dengan tahun lalu. Orang yang rugi dan yang lebih baik adalah mereka yang tahun ini lebih baik dari tahun lalu dalam segala hal, terutama tentu saja bentuk ibadah mahdoh kita maupun ghair mahdoh. Nah, Muharram sebenarnya identik dengan apa yang kita sebut sebagai transformasi sosial, perubahan sosial yang di setiap individu konsepnya seperti yang barusan saya jelaskan. Kenapa begitu? Karena Muharram itu menunjukkan tahun di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi bermigrasi dari Mekah ke Madinah
untuk mencari karunia Allah. Kenapa? Karena jalan Islam di Mekah sudah tidak ada lagi. Karena sebelumnya terjadi rapat di kalangan petinggi-petinggi kafir jahiliyah, kafir Quraisy untuk membunuh Nabi. Tetapi Allah berkuasa sesuai dengan ayatnya, yaitu la aghlibanna ana wa rusuli. Aku akan mengalahkan aku sendiri dan Rasulku. Karena itulah di malam ketika mau hijrah, Nabi itu sempat yang rumahnya sudah dikelilingi oleh bodyguard mereka yang memang memiliki ilmu kanuragan yang akan dibayar oleh 100 unta. 100 unta itu sekarang harganya 1 miliar paling mahal. Berarti 100 miliar siapa yang bisa membunuh Nabi di malam itu. Tapi Nabi malah keluar rumah dan sempat meledek mereka dengan menyimpan pasir di beberapa kepala mereka dan kemudian hijrah ke Madinah dengan bertempat tinggal sementara di Gua Hiro itu ya. Jadi karena itulah maka lewat hijrah inilah itu menjadi presiden. Kalau kita tidak mendapatkan tempat yang baik di sebuah tempat, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimana caranya? Dengan berhijrah. Nah, makanya sekarang beberapa artis misalnya yang mereka kembali kepada Islam itu disebut hijrah. Mereka berpindah dari hal-hal yang jahiliyah bukan Islam ke dalam Islam, itu disebut hijrah juga. Nah, kenapa? Karena memang Nabi seperti itu yang di dalam sejarah nanti diikuti oleh dinasti Abbasiyah yang menyusun kekuatan untuk melengsarkan dinasti Umayyah di Khurasan, jauh dari pusat di Damaskus. Demikian juga dinasti Fatimiyah membangun kekuasaan awalnya di Yaman lalu ke Tunisia. Dari Tunisia bisa menguasai apa yang disebut dengan Baghdad. Yang karena itulah Nabi mendapatkan kesuksesan dakwahnya gara-gara pindah ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi di Madinah berbeda dengan saat di Mekah. Kalau Nabi di Mekah itu hanya punya kekuasaan kenabian atau sebagai kepala agama murni, sebagai Rasul. Di Madinah Nabi mendapatkan kekuasaan temporal sebagai kepala negara. Itu pun cara mendapatkannya lewat baiat. Lewat dipilih oleh elit-elit Aus dan Khazraj. Karena itulah jangan ragu ketika memilih presiden dengan langsung atau tidak langsung. Karena Nabi sendiri seperti itu di dalam Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi setelah datang ke Madinah? Pertama, dibangun masjid. Jadi masjid itu adalah simbol transformasi sosial. Yaitu masjid yang kita sebut Masjid Quba. Lalu sampai ke Madinah Nabi juga membangun masjid, namanya apa? Masjid Nabawi, yang hingga hari ini terus mengalami perluasan dan hingga hari ini masih kita bisa saksikan. Dan yang menarik, Nabi membangun masjid itu bukan dari hasil wakaf, itu justru dari uang yang Nabi punya dan Nabi membeli tanahnya. Yang kira-kira ustadz yang ideal sebenarnya kayak Nabi, ya kan? Tapi memang para ustadz ini ya memang ya tarik menarik, yang karena itulah umumnya memang tidak semapan Nabi. Sebenarnya yang ideal adalah kayak Nabi, karena Nabi itu sudah kaya sebelum menjadi Nabi. Coba bayangin, sekali pergi berdagang saja dengan Khadijah, upah Nabi berapa? 5 ekor unta, berarti kan 5 miliar sekali pergi. Karena itulah Nabi mas kawinnya itu 12 on emas plus ada yang menyebut 20 kambing, ada yang menyebut 20 unta, ada yang menyebut 200 unta. Nah, karena itulah wajar kalau Nabi membeli tanah untuk Masjid Nabawi itu. Nah, yang setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi itu mempersatukan kaum Aus dan Khazraj. Di satu sisi yang disebut kaum Ansor, orang asli penduduk Yathrib, dan menyatukan dengan penduduk yang kita sebut yang mereka yang pindah dari Makkah ke Madinah. Itu yang disebut Nabi pertama yang dilakukan setelah dibentuk masjid, membuat ummah. Ummah itu adalah
mengikatkan, mempersatukan manusia tidak berdasarkan ikatan darah yang sudah gagal. Karena ciri Arab jahiliyah itu persatuannya berdasarkan darah, yang karena itu peperangan sering terjadi. Karena itu Nabi menggantinya dari ikatan berdasarkan darah menjadi ikatan berdasarkan agama. Yang karena itulah maka kalau darah lebih baik, maka siapa? Bilal itu tidak lebih mulia daripada Abu Lahab. Abu Lahab itu satu darah dengan Nabi, pamannya Nabi sendiri. Tapi di dalam Islam Bilal jauh lebih mulia, bahkan trompah atau sandalnya saja sudah didengar oleh Nabi di surga gitu ya. Yang karena itulah Nabi mempersatukan. Makanya ketika ingin maju sebuah bangsa dan umat, basisnya adalah persatuan. Bahkan yang menarik setelah itu, Nabi mempersatukan seluruh penduduk Madinah meskipun dia non muslim. Maka lahirlah perjanjian yang kita sebut perjanjian Madinah. Madinah itu adalah sebuah perjanjian berdasarkan komitmen warga negara muslim dan non muslim gitu ya. Karena itulah penduduk Nabi itu kepala negara bukan hanya untuk muslim, tetapi juga untuk orang Yahudi dan juga orang-orang pagan, di mana mereka itu berhak untuk mempertahankan Madinah kalau mereka diserang oleh musuh. Meskipun sayangnya orang Yahudi itu berkhianat kepada Nabi di dalam perang Uhud, lalu juga perang Tabuk. Ditambah lagi sebagian mereka suku sebagian mereka berniat membunuh Nabi. Maka Bani Yahudi yang disebut Bani Nadir, Bani Kainuka dan Bani Quraidah semuanya terusir dari Mekah berdasarkan hukum mereka sendiri, bukan berdasarkan hukum Islam. Karena itu Nabi menghukum orang Yahudi tidak berdasarkan otoriter gitu ya. Otoritas Nabi sebagai kepala negara, tapi ditentukan oleh Abdullah bin Salam, salah satu pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam, berdasarkan konvensi hukum mereka. Karena itulah setelah Islam menyebar ke berbagai daerah, non muslim itu tidak dikenakan hukum Islam. Mereka khusus di pengadilannya berdasarkan hukum mereka sendiri gitu. Nah, yang kedua, setelah itulah Nabi melakukan perjanjian Hudaibiyah, yang di dalam perjanjian itulah yang membuat Nabi tidak lagi diserang di dalam beberapa kesempatan. Yang karena itulah maka Hijriyah atau Muharram itu identik dengan persatuan dan sikap Nabi memaafkan orang-orang kafir Quraisy. Yang karena itulah lewat perjanjian Hudaibiyah Nabi bisa berdakwah bukan hanya di Jazirah Arab tetapi di Timur Tengah. Surat Nabi dikirim ke beberapa negara yang hanya dua. Satu adalah Persia, rajanya menyobek-nyobek surat Nabi. Satunya lagi adalah raja Bani Ghassan yang didukung. Itu adalah satelit dari negara Romawi. Itu dibunuh utusan Nabi. Yang karena itu setelah itu menyerang umat Islam. Nah karena itulah maka kemudian pada masa Nabi itu setelah perjanjian Hudaibiyah seluruh Jazirah Arab sudah bersatu di bawah Nabi. Nah setelah itu pada periode Umar bin Khattab, di mana pada periode inilah penentuan penanggalan Hijriyah tahun ke-17 Hijriyah itu dilakukan, dan itu umat Islam waktu itu sudah dari Khurasan Asia Tengah sampai Yaman di selatan, di utaranya dari Mesir sampai Pakistan. Jadi karena itulah persatuan Islam terus dibangun pada masa dinasti Umayyah, kekuasaan Islam dari Spanyol dan Maroko hingga Pakistan dan terus sampai perbatasan Cina. Nah hanya saja ketika periode tahun mulai abad ke-10 pertengahan, persatuan umat Islam sudah mulai goyah sehingga mengalami disintegrasi, dan abad ke-13 Islam diserang oleh Mongol yang melahirkan Islam dijajah oleh orang-orang Mongol. Maka kejatuhan Islam itu gara-gara tidak ada persatuan. Demikian juga Islam di Spanyol. Islam di Spanyol itu asalnya bersatu, tapi dari mulai Mulukut Tawaif itu mengalami disintegrasi sama tahunnya. Tahun 10 Masehi, pertengahan abad ke-10 Masehi.
Nah karena itulah abad ke-13 Islam di Spanyol terusir, lebih parah lagi abad ke-14 tidak ada satupun umat Islam yang boleh tinggal di sana dan mereka dipilih masuk Kristen, suruh memilih masuk Kristen atau masuk Islam. Jadi karena itulah sebagaimana di dalam ayat yang disampaikan oleh Allah, fala tanaza'u, jangan kalian berpisah, jangan kalian bercerai-berai. Fatafshalu, kalian akan lemah, kalian akan gagal. Watadhhabari hukum, dan akan lemah apa itu? Akan lemah kekuatan kalian. Makanya ketika Nabi pindah ke Madinah itu di dalam surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang membuat cinta, membuat suka antar kaum muslimin. Bahkan disebutkan setelahnya, walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafa baina qulubihim. Wahai Muhammad, kalau engkau berinfak, bersedekah, memberi mereka seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, tidak mungkin mereka itu bisa bersatu. Tapi walakinnallaha allafa baina qulubihim. Allah lah yang mempersatukan mereka. Karena itulah kalau di masjid terjadi pertentangan itu tidak sesuai Islam. Masjid adalah tempat bertemunya kaum muslimin dan jangan sampai masjid menjadi tempat untuk berseteru gitu ya. Kalau ada orang yang mau berseteru ya cuekin aja. Karena kata Abu Tamam, senjata yang paling tajam kepada mereka yang senang bermusuhan, kepada mereka yang dengki terhadap kita, cuekin saja. Karena api akan melahap api gitu ya. Jadi mereka akan hancur sendiri kalau kita wa'rid anil musyrikin di dalam bahasa Al-Qur'an gitu. Jangan terlalu peduli gitu ya. Kalau kita berada di dalam kebenaran. Yang tentu saja kunci kesuksesan, satu lagi ayat yang ingin saya kutip. Kalau pengen maju gimana? Kalau pengen menjadi umat yang maju itu ada di dalam surat Ali Imran. Kuntum khaira ummah, kalian akan menjadi umat yang terbaik. Kalau gimana? Ukhrijat linnas, mau aktif di dalam masyarakat. Jangan ibadah sendiri atau uzlah itu ya. Jadi uzlah karenanya di dalam tasawuf modern tidak ideal. Meskipun ya tetap baik. Tapi hanya bermanfaat untuk dirinya. Kurang ideal. Manusia yang baik adalah bermanfaat untuk dirinya. Misalnya sholat sunnah, baca Quran itu baik. Tapi bermanfaat untuk diri sendiri. Tetapi yang terbaik adalah zakat. Kalau zakat itu bermanfaat untuk diri kita dapat pahala. Tapi juga membantu masyarakat di sekitar. Yang kedua adalah terjadi check and balance, jangan diam, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketiga adalah wa tu'minu billah. Beriman kepada Allah, kita membebaskan segala sesuatu selain daripada Allah. Itulah yang disebut ibadur rahman. Makanya yang disebut di dalam Quran itu yang tidak mempan digoda oleh iblis adalah illa ibadakal mukhlasin. Di dalam surat yang lain semalam saya awal tahun bareng kebetulan baca surat As-Saffat gitu ya. Itu disebut jelas yang mereka tidak mempan digoda oleh iblis adalah illa ibadallah al-mukhlasin. Siapa tahu siapa? Ibrahim, Ismail yang disebut di dalam ayat itu. Termasuk di dalamnya adalah semua para nabi apalagi Nabi Muhammad. Makanya kalau pengen tidak bisa mempan digoda oleh Allah, hidup ini harus murni ikhlas. Ke masjid itu bukan ingin dipuji, ingin mendapatkan pengakuan sosial, tetapi lebih dari itu sebagai pengabdian kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha wajtanibu anis sayyiat waf'alul khairata la'allakum tuflihun. Sebagai tambahan saya kira ada ayat yang menarik
bagaimana kita mengisi waktu itu di dalam salah satu surat di Al-Quran disebut yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya mengenai hilal awal bulan. Tapi yang menarik Allah itu menjawabnya bukan sebagai kilatan yang menunjukkan awal bulan, bukan. Tapi jawab Allah tuh kul hiya mawaqitul linnas. Jadi awal bulan, awal tahun itu adalah momen-momen di mana kita mengisi waktu dengan amal ibadah yang baik, apalagi bisa melaksanakan haji. Karena itulah nanti harus diturunkan manusia yang baik, tidak hanya iman tapi harus amilus sholihat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. luruskan rapatkan safnya. صلي فرض الجماعة مستوى قبلاتنا وبالله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله
اللهم صل وسلم وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولمشائخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك وفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.